Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Di video kali ini saya ingin melihat pekarangan sekolah yang berada di Kampung Cilumbu. Oke, sahabat-sahabat, saya berada di Desa Makar Laksana, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Oke, sahabat-sahabat, kita akan masuk ke pekarangan sekolah SD Cilumbu ya, sahabat-sahabat. Assalamualaikum, permisi, mohon maaf sahabat-sahabat. Karena saya lama nggak kesini, jadi saya pengen tahu ya sahabat-sahabat, kenapa saya konten di sini. Karena saya pengen tahu apakah SD tersebut ya, SD Cilumbu ini, saya melihat takutnya. Nah, sahabat-sahabat, ini kan ada nih di tempat sampah ada, itu juga ada ya sahabat-sahabat. Buat sahabat-sahabat atau rekan-rekan atau anak-anak sekolah yang berada di SD Cilumbu, ini pengalaman saya dulu ya sahabat-sahabat. Nah, kalau di sekolah kita kan pasti ada istirahatnya tuh ya sahabat-sahabat, ada istirahatnya. Nah, kalau ada istirahatnya, jadi sambil kita istirahat di sela-sela kita olahraga, kita kan suka olahraga, kadang-kadang bola voli atau main bola biasa ya sahabat-sahabat. Nah, jadi kita itu harus, anak-anak sekolah itu kalau bisa ya minimal dari kelas 3 sampai kelas 6 itu jangan hanya bermain di pekarangan sekolah atau ngobrol-ngobrol yang enggak. Jadi kita sambil bermain sambil ngobrol. Ini buat anak-anak sekolah ya sahabat-sahabat. Mohon maaf, ini boleh ditonton oleh anak-anak sekolah juga karena pengalaman saya dulu. Nah, sampah-sampah seperti gini tuh diambilin ya sahabat-sahabat. Waktu saya dulu sekolah, kalau nggak salah gurunya Ibu Ella. Oke, assalamualaikum buat Ibu Ella. Mohon maaf ini saya sebut namanya, karena Ibu Ella itu waktu dulu di sekolah mengajar saya lumayan baik ya sahabat-sahabat. Baik, beliau itu sering sering ngasih tahu asal saran, anak-anak kalau kita istirahat itu jangan lupa ya, jika banyak sampah di pekarangan sekolah kita ambilin, diwadahin atau dimasukin ke tempat sampah ya sahabat-sahabat. Nah, ini seperti ini sebenarnya tidak baik ya. Tuh, ini ya seharusnya anak-anak itu rajin, apalagi gurunya, mohon maaf ya, ini harus rajin, anak-anak tolong bantuin dong ambilin sampah sama gini, kalau ada tamu dari luar kota malu kita dilihat orang begitu ya, seharusnya begitu. Mohon maaf ini ya, jangan tersinggung karena ini yang dilihat oleh saya seperti ini. Oke, kita akan berjalan. Kalau masalah teras atau lantainya bersih lah, cuman ininya ya sahabat-sahabat, di kolong ini tuh banyak sampah ya, jadi tidak boleh seperti ini ya sahabat-sahabat. Apalagi malah disapuin ke kolong jembatan itu yang kecil, nggak boleh seperti itu ya. Jadi lama kelamaan pasti numpuk di dalamnya ya sahabat-sahabat, nggak boleh seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, jadi jangan sampai sampah belatak begini. Kalau mau libur sekolah itu anak-anak biasanya nyapu dulu. Misalkan mau libur sekolah 2 hari 3 hari, dari kelas 3 sampai kelas 6 itu waktu saya dulu, karena saya sekolah di SD Lebak Siu. Waktu itu guru saya itu Ibu Ella dan Ibu Cucu dan Pak Upud kalau nggak salah ya, orang Ngawilega, orang Cilangkuruk dulu. Oke. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi di kolongnya itu banyak sampahnya ya.
Kalau bisa nggak boleh seperti itu. Jika ada tamu dari luar, dari pihak, misalnya kita ya malu lah, apalagi ini sekolah di pinggiran kampung ya, dekat dengan rumah-rumah warga seperti itu. Jadi nggak boleh sampah kalau terlalu berserakan, enggak, cuman ada lah nggak enak dipandang begitu ya sahabat-sahabat. Ini hanya saran dari saya, bukan saya ingin membersihkan, bukan, ini saran dari saya. Kalau istirahat itu anak-anak sekolah harus rajin ya sahabat-sahabat, jangan sampai sampah belatak begitu ya, malu dilihat orang. Apalagi kalau mau ditinggalin libur sehari 2 hari, walaupun liburnya agak lama juga itu lebih penting ya. Nah kalau setelah ditinggalin libur seminggu atau kurang lebih, kalau masalah dedaunan begini, ini namanya kalau bahasa Sunda bilang itu kalakai. Nah itu nggak masalah karena nggak ada kegiatan di sekolah. Nah semacam bekas-bekas sapu gitu jangan sampai berserakan di ini tuh ya, jadi malah numpuk di bawah jembatan kecil itu sebenarnya tidak boleh, jadi air itu bisa tersumbat. Oke sahabat-sahabat, seperti itu. Oke, kita akan keliling, jadi jangan seperti ini ya. Kalau yang sebelah itu alhamdulillah nggak terlalu kotor ya sahabat-sahabat, tapi kalau yang ini sampah-sampahnya seperti itu nggak boleh ya. Nah bekas-bekas jajanan harus rapi ya, anak-anak sekolah SD Cilumbu, mohon maaf saya sebut namanya, lokasinya ya, mudah-mudahan diperhatiin oleh anak-anak sekolah pria maupun wanita, dari minimal dari kelas 3 sampai kelas 6 begitu ya sahabat-sahabat. Oke, kita akan keliling ke belakang. Nah kalau zaman sekarang kan beda seperti zaman dulu sahabat-sahabat. Kalau zaman dulu itu di sekolah itu jarang ada yang jualan, kalau sekarang kan banyak yang jualan itu. Jadi bahan-bahan plastik begini jangan habis jajanan, habis minum, jajan cilok apa jajan minuman, jadi jangan sampai dibuang-buang seperti ini ya sahabat-sahabat, rekan-rekan Kang Dobrak Carter. Buat anak-anak sekolah dasar, ini saran dari saya itu, karena saya dulu di sekolah sangat ketat sekali ya sahabat-sahabat. Nah jangan sampai seperti itu, ada plastik ada apa. Oke, kita akan berjalan ke arah sana. Ini hanya pengalaman dari saya dulu, karena saya gurunya dulu Ibu Ella dan Pak Upud dan Ibu Cucu yang sekarang tinggal di Cigaru, Karangnunggal Simpang. Itu sangat ketat sekali ya, jadi anak-anak itu rapi di sekolah itu, jadi nggak berserakan sampah seperti ini ya, nggak boleh seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita balik lagi ke belakang, akan saya muter ke arah sana. Ini mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung, ini pengalaman saya dulu begitu. Kalau mau libur lama 3 hari 4 hari apalagi lebih dari seminggu, sebelum pulang itu diberi kegiatan, jadi dari kelas 3 sampai kelas 6 itu supaya anak-anak itu belajar rapi begitu ya sahabat-sahabat. Dan saya bikin konten bukan hanya di SD Cilumbu saja, ini karena kampung saya, daerah saya yang saya mohon maaf. Oke, saya akan melihat WC nya, kalau ini kayaknya bisa dipakai. Oke, kita akan masuk, ini airnya ada enggak ya? Oh, ada sahabat-sahabat. Nah jadi itunya dibersihin, itunya disikat, dibersihin ya sahabat-sahabat, pokoknya disikat rapi, jangan sampai ada kotoran-kotoran begitu, pokoknya disikat. Oke, kita tutup dulu ya. Jadi kalau mau ditinggalin itu WC itu harus bersih, jangan seperti ini belatak sampah bekas mainan anak-anak, itu nggak boleh ya sahabat-sahabat, jadi kelihatannya kumuh gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dulu di sekolah SD Lebak Siu, wow sangat ketat sekali. Itu saya benar dulu itu ketat. Nah seperti ini, sampah-sampahnya dikumpulin, lalu dibakar di belakang sini. Jadi sebelum pulang
harus benar-benar terbakar sampahnya ya, jangan jadi kalau sampahnya nggak sampai terbakar lalu tinggal pulang, apinya mati, lalu dicakar sama ayam, habis seperti gini. Itu nggak boleh ya sahabat-sahabat. Ini dari saya, seharusnya di sini itu ada bak sampah, jangan seperti ini. Walaupun dicakar ayam juga kalau ada bak sampahnya, misalnya 1,5 meter atau 2 meter persegi, itu dulu waktu saya di SD Lebak Sio seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita akan keliling ke arah sini. Atau buat sahabat-sahabat yang lainnya ya, jika melihat kotoran di pinggir-pinggir sekolah seperti ini, coba tolong dibersihkan. Oke, insya Allah jika ada rapat lagi, sahabat-sahabat Kopel, saya ingin ikut rapat ya. Jangan sampai seperti ini dulu, sekolah Masya Allah. Ini nggak boleh seperti ini ya sahabat-sahabat. Jadi mau ditinggalin libur, ambilin dulu sama-sama, jadi sapuin bersih. Malu ya jika ada tamu dari luar kota. Gak boleh seperti itu ya, anak-anak harus baik, harus rajin ya. Sampah-sampah seperti ini diambilin, kresek-kresek begitu nggak boleh berserakan seperti itu ya sahabat-sahabat. Ini hanya saran dari saya buat anak-anak SD ya, minimal dari kelas 3 sampai kelas 6. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 3 kan ya wajar lah, agak sedikit baong juga karena masih kecil. Masih kalau dari SD kelas 3 sampai kelas 6 ya sudah agak dewasa gitu ya sahabat-sahabat. Nah, jadi sebelum libur itu harus dibersihin dulu gitu ya sahabat-sahabat. Oke, saya akan melihat di luar pagar sekolah di pinggir jalan karena ini pinggir jalan ya sahabat-sahabat, mohon maaf. Ini saya berada di Karangan SD Cilumbu ya sahabat-sahabat. Nah, jangan sampai berserakan seperti itu. Nah, seperti ini sebenarnya nggak boleh ya sahabat-sahabat. Harus disapuin dulu, diambilin sampahnya, dikumpulin ya. Seperti itu tuh, nggak boleh sahabat-sahabat. Ini saran dari saya, mohon maaf karena ini kebetulan ini sekolahnya di pinggir jalan, jadi gimana ya. Ya pokoknya gitu dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin itu kesalahan dari saya, jika kebenaran mungkin itu dari Tuhan. Oke sahabat-sahabat, cukup sekian saja video di pagi hari ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat Kang Tobrak Arter, mudah-mudahan itu pengalaman saya dulu, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Mudah-mudahan yang jeleknya mungkin dari kata-kata saya, yang baiknya atas izin Tuhan, mungkin seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat pagi.